Dengan emosi, Carrera pun berkata, "Mati kau rendahan, habis Annihilation." Dan dalam sekejap, ledakan mahdasyat melebihi ledakan sebelumnya terjadi. Carrera memusnahkan segalanya tanpa ampun. Dan dengan ini, Vega the Kintil telah benar-benar musnah. Di lain cerita, Rimuru masih mengamati pertarungan Milim. Serangan Milim menghujani Lucia, namun setiap serangan itu dibelokkan oleh perisai Castle of Guard. Rimuru pun sedikit heran, karena saat Rudra menggunakan kemampuan itu, Rudra tidak bisa menangkis sebanyak serangan seperti yang dilakukan Lucia sekarang. Di situ, Ciel menyimpulkan, jika Lucia atau bisa dibilang Justice King of Michael telah berkembang daripada sebelumnya. Ciel menganggap jika Lucia atau Justice King of Michael itu sama dengan dirinya, tapi tetap saja Ciel menganggap jika dirinya lebih kuat daripada Manas Michael. Rimuru pun bertanya ke Ciel, apakah Ciel sudah menemukan cara untuk mengatasi Castle of Guard? Dan Ciel pun menjawab jika dirinya sudah menyusun rencana untuk mengatasi hal ini. Rimuru pun menyerahkan urusan ini pada Ciel. Dan setelah itu, Rimuru mendarat tepat di depan Lucia. Meskipun sambil menahan serangan Milim, Lucia masih sempat mengalihkan pandangannya untuk menatap Rimuru. Yari-yari. Meskipun diserang Milim, dengan santai dan tenangnya, Lucia masih sanggup ngobrol dengan Rimuru. Dan di situ posisinya, Rimuru masih belum mengenal Lucia. Yari-yari, ternyata kau telah tiba, Demon Lord Butuh. Kau adalah Demon Lord yang paling kubenci daripada siapapun. Tidak ada orang butuh melebihi dirimu yang berani menentang Velda-sama, ucap Lucia sambil menatap Rimuru. Rimuru pun hanya tersenyum. Rimuru bertanya, kau ini siapa? Malaikat atau ego dari Justice King of Michael? Lucia pun menjawab, namaku sekarang adalah Lucia, nama pemberian Velda-sama. Dan seperti yang kau ketahui, aku adalah Justice King of Michael itu sendiri, atau bisa kau sebut Manas Michael. Saat ngobrol dengan Lucia, Rimuru merasakan kebencian dan emosi Ciel. Dan gak lama, Ciel mengatakan beraninya dia memandang Rimuru Sensei serendah itu. Manas rendahan itu, tidak akan kubiarkan dia berbuat seenak jidatnya. Rimuru hanya menghela nafas mengetahui Ciel yang lagi emosi. Dan tiba-tiba, serangan Milim ke Lucia berhenti. Milim kini jadi pendiam, gak beringas menyerang Lucia lagi. Melihat hal itu, Rimuru bertanya ke Lucia, "Oi Lucia, apakah kau sengaja membuat Milim emosi agar kau bisa mendominasinya?" Mendengar hal itu, Lucia malah tertawa. "Ternyata kau telah mengetahui banyak sebagian dari rencanaku. Aku beritahu padamu, Milim adalah putri dari Velda-sama yang agung. Karena setelah kita menghancurkan dunia ini, Milim akan kami jadikan ibu dari dunia baru. Oleh sebab itu, semua ingatan Milim yang gak guna harus dihapuskan. Dan kesempatanmu untuk menyadarkan Milim sudah terlambat. Milim kini sudah berada di bawah kendaliku. Kini aku akan mengantarmu menuju neraka Rimuru. Regalia, Domination, hancurkan Raja Iblis Rimuru." Dan dalam sekejap, perilaku Milim berubah. Yang tadinya menyerang Lucia, kini berbalik menyerang Rimuru. Benturan demi benturan, pertemuan antara Bogem, Milim dan Rimuru saling bertemu. Dalam pertarungan itu, Rimuru merasakan jika Milim gak sedang dikendalikan, melainkan hanya pura-pura dikendalikan. Di situ, Ciel juga setuju dengan pemikiran Rimuru. Dengan cerdinya, Rimuru pun mengikuti apa yang Milim rencanakan. Jadinya, Milim dan Rimuru di sini cuma pura-pura saling bertarung. Tapi dalam pertarungan itu, Rimuru terlalu melebih-lebihkan ekspresinya, dan Ciel memarahinya karena sandiwara Rimuru yang tidak terlihat natural. Dengan senyuman beringas, Milim menatap Rimuru dan mulai menghunuskan pedangnya. Dan seketika, Milim pun menyerang Rimuru lagi. Rimuru yang melihat hal itu dengan cepat mengeluarkan pedangnya dan menangkis serangan Milim. Benturan kedua pedang itu membuat bunga api berterbangan di sekitar mereka berdua. Namun saat bertarung, Rimuru sedikit terkejut karena kini dia merasakan adanya perubahan dalam dirinya, yakni Rimuru kini lebih mudah menangkis serangan Milim. Tidak seperti dulu saat mereka bertarung di ruangan para Demon Lord. Dulu Rimuru selalu terpojok oleh serangan Milim. Namun sekarang tidak ada perbedaan kekuatan di antara keduanya. Bagi orang lain yang melihat pertarungan Rimuru dan Milim, pertarungan keduanya sangat ganas dan terlihat seolah-olah melakukan pertarungan dengan serius. Di tengah-tengah pertempuran, tiba-tiba ada suara di kepala Rimuru, dan itu adalah suara Milim. Milim diam-diam membangun koneksi telepati rahasia dengan pikiran Rimuru. Dalam telepati itu, Milim berkata, "Hei Rimuru, bisakah kau mendengarku?" Rimuru pun menjawab, "Aku bisa mendengarmu Milim. Jadi kira-kira
Sampai kapan kita melakukan acting ini? Dengan suara bahagia, Milim tertawa. Kau memang hebat Rimuru, bisa mengetahui aktingku ini. Dalam obrolan itu, Milim meminta Rimuru untuk membawa Frey dan para bawahnya yang terluka ke tempat yang lebih aman. Jika kalian lupa, aku ingatkan guys, Frey dan para bawahnya terluka karena berusaha menyerang Lucia, tapi bukannya menang. Frey dan para bawahnya malah turu pak. Karena statusnya ini, di bulan Ramadan, Rimuru nggak mau ambil resiko untuk menggendong Frey ke tempat yang lebih aman. Takutnya puasa Rimuru batal pak, hanya karena nggak sengaja melihat kemontokan Frey pak. Di situ, Rimuru akhirnya menghubungi Diablo untuk segera memindahkan Frey ke tempat yang lebih aman dan akan memberikan tugas yang lain untuk Diablo dan kawan-kawan. Tapi di situ, Diablo menjawab, Rimuru sama. Kami para iblis sudah membasmi Vega dan 4 malaikat yang lain. Jadi statusnya kita sudah menyelesaikan semua misi. Mendengar hal itu, sontak Rimuru kaget. Nani? Itu terlalu cepat Diablo. Bukankah keempat malaikat itu setara dengan True Demon Lord? Jadi, jika situasinya seperti itu, segeralah ke sini Diablo. Dan dalam sekejap, Diablo sudah di samping Rimuru. Dan hal itu membuat Rimuru terkejut. Jadi dari tadi cuy, Diablo menyembunyikan hawa kehadirannya di situ pak, tanpa sepengetahuan Rimuru. Bahkan seorang Rimuru Sensei saja tidak bisa merasakan kehadiran Diablo yang dari tadi di sampingnya. Bisa kalian simpulkan sendiri bagaimana menakutkannya iblis satu ini. Untuk sementara, Rimuru memberikan tugas kepada Diablo untuk tetap siaga dan menjaga agar hawa kehadiran Diablo tidak diketahui Lucia. Sedangkan benturan pedang Rimuru dan Milim masih terus berbenturan tanpa henti. Sambil bertarung, Rimuru mengatakan kepada Milim jika Milim gak usah mengkhawatirkan Frey, karena Frey dan para bawahnya sudah diurus oleh para bawahan Rimuru yang lain. Di medan pertempuran sudah seperti gempa akibat pertarungan Rimuru dan Milim. Di atas langit, Rimuru dan Milim bagaikan menari dengan pedang mereka. Tapi dampak dari pertarungan itu, tanah ikutan retak, angin berembus dengan kencang bagaikan badai. Tapi di situ, Rimuru bukan hanya melawan Milim saja, namun dengan curang, Lucia juga menyerang Rimuru dengan serangan sihirnya. Untungnya tidak ada serangan Lucia yang mengenai Rimuru. Rimuru berhasil menghindari semua serangan Lucia sambil menahan ayunan pedang Milim. Di sela-sela pertarungan sengit itu, Milim berkata kepada Rimuru dengan telepati, malaikat yang bernama Lucia itu sangat menyedihkan. Tapi entah kenapa, aku ingin mendapatkan kepercayaannya. Rimuru yang mendengar ucapan Milim sontak bertanya-tanya, apa maksud ucapanmu Milim? Di situ, Milim pun menjawab, kau tahu Rimuru, dia selalu mengucapkan, jika Velda adalah ayahku, jadi aku berpikir untuk memberikan hukuman atas ucapan bodohnya itu. Dalam sekejap saja, Rimuru langsung menyadari maksud ucapan Milim, yaitu, Milim ingin membuat Lucia percaya jika rencananya untuk mendominasi Milim telah berhasil. Dan kesempatan ini Milim gunakan untuk mencari tahu di mana lokasi Velda berada sekarang. Di situ Rimuru berkata, aku tahu maksud dari rencanamu Milim, tapi bukankah terlalu berbahaya jika kau ke sana sendirian tanpa perlindungan dari siapapun? Dengan santainya Milim menjawab, tenang saja Rimuru, aku akan menjadi mata-mata untukmu. Jadi berhentilah mengkhawatirkanku, karena nggak ada rencana lain. Dan bagi Rimuru, rencana Milim juga tidak buruk. Rimuru pun akhirnya setuju dengan rencana Milim. Rimuru dan Milim terpental satu sama lain dalam adu pedang itu. Di atas langit, Rimuru menodongkan pedangnya sambil menatap Lucia yang ada di tanah. Rimuru berkata kepada Lucia, saatnya untukmu menerima hukuman atas apa yang telah kau perbuat Lucia. Aura-aura intimidasi Rimuru menyebar begitu pekat untuk menakut-nakuti Lucia. Di situ, Milim pura-pura kaget melihat aura mengerikan yang dikeluarkan Rimuru. Milim juga pura-pura nggak berani mendekati Rimuru. Secara gampangnya gini pak, Milim waspada nggak mau gegabah menyerang Rimuru. Milim hanya menatap apa yang akan Rimuru lakukan. Nggak lama, Rimuru mulai mengumpulkan energi di tangan kanannya. Lucia yang melihat hal itu langsung mengaktifkan Castle of Guard. Lucia pun berkata, tidak peduli apa yang kau lakukan, kau tidak akan bisa menembus pertahanan ini Rimuru. Sontak Rimuru pun menaikkan alisnya. Dengan sedikit kesal, Rimuru mengatakan, apakah kau yakin dengan kemampuanmu? Kalau begitu, cobalah bertahan dari seranganku ini Lucia. Setelah mengatakan itu, di tangan kanan Rimuru sudah terkumpul sedikit energi dari skill Void God Azatot. Ingat, hanya sedikit, bukan sepenuhnya ya guys ya. Dan seketika, Rimuru melepaskan energi itu menuju Lucia. Benturan antara Barrier Lucia dengan serangan Rimuru menciptakan sebuah ledakan yang sangat mengerikan, hingga membuat semua yang ada di sekitar daerah itu menjadi debu. Di satu sisi, Lucia mati-matian menahan serangan Rimuru. Tapi pada akhirnya, serangan Rimuru masih belum bisa menembus Castle of Guard.
Meskipun Lucia baik-baik saja dan tidak terluka, tapi kini sikap Lucia yang tenang sudah tidak ada lagi. Lucia benar-benar menganggap jika Rimuru bukanlah demon lord biasa, melainkan seorang monster yang harus segera dilenyapkan. Lucia dengan nafas naik turun, dia berkata, "Kau lihat sendiri, meskipun seranganmu kuat, tapi tetap saja kau tidak akan bisa menembus Castle of Guard milikku." Rimuru pun menjawab, "Yari, apakah kau sudah selesai berdoa sebelum ajal menjemputmu, Lucia?" Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isekai Kindle. Amin. Bye bye.